Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat maghrib Masjid Al-Mahdi rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengisi hari-hari kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, yang salah satunya sore ini kita bersama-sama mampu meninggalkan urusan-urusan duniawi kita. Sejenak kita tunduk patuh untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh amaliyah kita, ibadah kita sejak kita akil balik hingga usia ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini, mudah-mudahan niat kita untuk talabul ilmi ini selaras dengan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kita ini sesungguhnya adalah penghuni surga. Leres napa mboten, Pak? Kita di dunia ini hanya mampir sementara saja. Kita di dunia ini hanya sekedar saja. Dalam hitungan matematis memang batasan rata-rata itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Manusia terbaik di muka bumi ini saja diberikan deadline oleh Allah. Sampai-sampai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, itu ada salah satu sahabat yang tidak terima atas meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inginnya mungkin hidup selamanya. Inginnya sahabat itu meminta Rasulullah ini bisa menemani mereka sampai satu persatu mereka diambil oleh Allah. Sampai-sampai ketika ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah ini telah meninggal, maka Umar bin Khattab tidak segan-segan akan menghunuskan pedang ke dalam atau ke leher orang yang mengatakan bahwa Rasul itu meninggal. Disinilah kemudian letak kebijaksanaan Abu Bakar As-Siddiq, bisa meredam, bisa menyadarkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah abdun, adalah hamba. Sang Khalik hanya Allah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa-apa yang engkau miliki pasti akan hancur, pasti akan binasa, pasti akan hilang. Hanya Allah yang maha kekal abadi. Jika engkau menyembah Allah, yakinlah bahwa Muhammad adalah abdun yang akan meninggal sama dengan kita semua, maka sembahlah Allah, zat yang tidak akan pernah musnah dalam kehidupan ini. Saking bijaknya Abu Bakar As-Siddiq ini, sampai sinyal-sinyal kekhalifahan setelah Rasulullah itu memang sering mengarah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimakumullah,
marilah kita hiasi kehidupan kita ini dengan investasi-investasi ibadah yang kita sanggup lakukan. Terlalu banyak disampaikan dalam agama ini investasi-investasi ibadah yang tidak membutuhkan harta benda. Bahkan kebaikan yang paling ringan itu disebutkan oleh Rasulullah, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Sekedar engkau melemparkan senyuman kepada saudara-saudaramu ketika engkau berjumpa dengannya, itu sudah dicatat sebagai sebuah amalan kebaikan, investasi akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalkan kita memiliki itu semua dan kita gunakan sebagai sarana untuk berinvestasi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sesungguhnya kula lan panjenengan sedaya, saya dan panjenengan semua ini sesungguhnya sedang berlomba-lomba. Siapa di antara kita yang sanggup mempersembahkan di hadapan Allah itu ahsanu amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Monggo kita renungkan masing-masing, kira-kira apa yang sudah kita perbuat dalam hidup kita ini. Kalau kita sudah melakukan A, B, C, D dan sebagainya, bagaimana tingkat keistiqomahannya? Kalau kita sudah istiqomah, kira-kira bagaimana tingkat keikhlasan kita dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini? Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan niat kita untuk thalabul ilmi itu mengantarkan kita kepada jalan kemudahan. Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Kita ini akan kembali ke surga, Pak. Yakin apa mboten, Pak? Sinten sing mboten yakin mriki? Tapi memang jalannya berbeda-beda. Maka Rasul mengatakan salah satu jalan terbaik kembali kepada surga Allah itu adalah dengan kita memperkaya diri dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, Pak, apa yang tidak diberikan Allah kepada manusia. Maka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29 itu sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, coba kita perhatikan ayat ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah, zat yang menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi ini. Khalaqalakum jami'an, semua diperuntukkan bagi manusia. Setelah Allah menyempurnakan penciptaan alam semesta yang berupa bumi, langit dan isinya ini, tsumma stawa ilas sama'. Lalu Allah kemudian pergi lagi ke langit, fasawwahunna sab'a samawat. Allah kemudian menyempurnakan bilangan jumlah langit itu menjadi 7 bilangan. Jadi ada lapis 7, maka betul itu bahwa langit kita ini berlapis-lapis. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan sungguh Allah Maha mengetahui atas apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa Allah sudah memberikan segala sesuatunya kepada kita, semestinya kita ada timbal balik yang kita kerjakan. Kenapa semua diberikan kepada manusia tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih, tanpa pilih kasih, tanpa melihat, oh kalau ini muslim saya beri banyak, oh kalau ini kafir ya nggak saya beri, wong dia nggak nyembah saya. Allah tidak begitu. Kenapa Allah tidak begitu? Karena di mata Allah dunia seisinya ini tidak ada harganya. Karena tidak ada harganya di hadapan Allah dan Allah tidak butuh dengan itu, maka bahasa kita ya wis dikekekno sapa sing sungguh-sungguh ya dikasih.
Sama kalau dengan kita ini kelebihan nasi Pak, misalkan di rumah sudah masak, kita dapat berkatan misalkan, kita dapat dari sholat Jumat, kemudian agak jauh dikit ada Jumat berkah ngasih lagi, akhirnya di sepeda motor kita ini nyentel 5 bungkus nasi. Saya yakin jenengan tanpa pikir panjang itu akan memberikan itu. Kenapa kok diberikan? Karena kita sudah lebih-lebih dan tidak membutuhkannya. Kira-kira seperti itu. Maka alangkah baiknya kalau misalkan kita terhadap apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita ini menjadi abdan syakuron, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ya, kita sering ulang-ulang dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 itu, di akhir Allah memberikan syarat tentang seluruh fasilitas itu, la'allakum tashkurun, supaya kita pandai-pandai menjadi orang yang bersyukur. Nah, Pak, Bu, saya mau nanya, selama ini yang kita terima itu dalam kehidupan kita, itu lebih banyak yang kita minta secara khusus diberikan kepada kita, atau sesuatu yang tidak kita minta secara khusus tapi diberi oleh Allah? Pasti banyak secara khusus tidak diminta tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seringkali kita mengukur tentang apa yang diberi kepada kita itu dari apa yang kita minta kepada Allah, itu dituruti atau tidak oleh Allah. Itu yang kita ukur, sehingga kita merasa, kenapa ya doa saya tidak dikabul-kabulkan, kenapa ya Allah itu kemudian menunda-nunda doa seorang hamba, padahal ayatnya jelas, ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku kata Allah maka akan aku kabulkan. Nah, pada kesempatan malam hari ini kami mencoba untuk menyampaikan bahwa pintu datangnya rezeki itu banyak, Pak. Kami sampaikan dalam kajian ini agar satu sama lain ini tidak saling suudzon mungkin. Karena sering kita lihat bahwa yang namanya rezeki itu lebih diidentikan dengan yang namanya Pak? Uang. Kalau kebetulan dicek di ATM, passwordnya benar, sandinya benar, kok saldonya kok nggak benar, ini kayaknya salah ini. Padahal sandinya benar, passwordnya benar, tapi isinya kok cuman sekian. Kemudian berpikir bahwa rezekinya hari itu sedang sempit. Dibuka lagi dompetnya, dompetnya itu isinya masya Allah tebal sekali, warnanya juga warna-warni uangnya, ada yang abu-abu, ada yang warna kuning, ada yang warna ungu, maksimal warna hijau. Dicari-cari kok nggak ada yang warna biru, dicari-cari kok nggak ada yang warna merah. Wah, ini alamat rezekinya sedang seret. Seringkali kemudian kita mengukur yang namanya rezeki itu dari apa yang kita sebut dengan uang. Di sisi yang lain kita pernah mengalami bahwa kita sedang banyak-banyaknya uang, ATM kita penuh, dompet kita tebel, tapi saat itu kita sedang bertengkar dengan anak kita, saat itu kita bertengkar dengan istri kita, saat itu bertengkar dengan tetangga kita, maka sesungguhnya uang yang tebal itu, dompet yang tebal itu, ATM yang penuh itu, saat itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya, tidak semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini marilah kita mengenal lebih jauh tentang pintu-pintu datangnya rezeki. Tapi kita perlu menyamakan persepsi dulu Pak ya, yang namanya rezeki itu apa, supaya tidak salah paham. Pak, Bu, rezeki itu sederhananya apa saja yang hari ini sedang menempel pada diri kita, sedang menempel pada keluarga kita, itulah yang namanya rezeki. Kalau mau diurai lagi, rezeki itu ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non materi. Kenapa?
Karena manusia itu terdiri atas dua unsur. Unsur pertama namanya jasmani, unsur yang kedua namanya rohani. Sungguh tidak fair kalau kita mengatakan hanya unsur jasmani saja manusia itu. Ya. Maka dalam kesempatan ini setidak-tidaknya ada 9 pintu, Pak, supaya kita tidak juga berkecil hati, supaya ada semangat dan kita terhindar dari yang namanya suudzon kepada orang lain. Yang kerja itu cuman bapaknya saja, istrinya tidak kerja, anaknya 10, tapi kok punya mobil, tapi kok punya rumah, tapi kok punya kulkas, macam-macam dan sebagainya. Kalau sudut pandang kita itu yang namanya uang itu bisa hanya didapatkan dengan bekerja saja, tunggu dulu, kita jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan segala sesuatu. Karena di sini Allah membuka 9 pintu rezeki itu didatangkan kepada manusia. Yang pertama tentu dengan bekerja. Benar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasib kaumnya sendiri, yaitu dengan bekerja, Pak. Ya, jadi monggo, saya kira hari ini kita semuanya pada posisi bekerja dan mudah-mudahan pekerjaan kita itu menjadi pekerjaan yang barokah. Dalam salah satu hadis Rasul itu mengatakan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak kaki-kaki seorang hamba itu pada hari kiamat sebelum ia tuntas menjawab 4 pertanyaan. Nah, yang pertama, an umrihi fima afnahu. Tentang umurnya digunakan untuk apa? An ilmihi yang kedua, fima fa'ala bihi. Tentang ilmunya ini digunakan untuk apa? Yang ketiga, an malihi, ya. Min aina iktasabahu wa ila aina, ya, fa'ala bihi. Dari mana rezeki itu ia terima dan digunakan untuk apa rezeki itu? Yang terakhir, wa an jasadihi fima ablahu. Dan tentang jasadnya, untuk apa ia gunakan jasad yang selama ini ia miliki. 4 pertanyaan itu pertanyaan sulit, Pak. Kalau kita nggak bisa jawab, kaki kita ini nggak bisa bergerak kelak ketika nanti di akhirat. Maka disiapkan mulai sekarang pertanyaan itu, Pak, jawabannya. Bila perlu dikerpek, mboten masalah ya. Jadi yang pertama, sumber datangnya rezeki itu jelas dari berusaha. Ya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Apa yang kita terima itu bergantung dari apa yang kita lakukan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jelas, Pak. Ya. Yang kedua, konsep datangnya rezeki itu bersumber dari rasa syukur yang kita miliki. Allah sampaikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Ya, wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur secara lisan kita mengucapkan alhamdulillah terhadap apapun yang kita terima hari ini, baik itu banyak maupun sedikit. Kemudian diyakini dalam hati bahwa itu murni hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara pintunya bisa dari bermacam-macam, dari perusahaan kita, dari tempat kerja kita, dari dagang kita, dari ilmu kita, dari bisnis kita. Itu hanya semuanya jalan saja untuk mengalirkan rezeki. Dan yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Marilah sedikit harta yang kita miliki ini kita sisihkan sebagian di jalan Allah. Yang ketiga, Pak, yang ketiga itu rezeki itu memang sudah nyata dijamin rezekinya oleh Allah. Setiap makhluk yang bernyawa ini
dijamin rezekinya oleh Allah. Itu dalam Quran surat Hud ayat 6. Saya teringat kisah seekor anak gagak. Seekor anak gagak ini namanya Bughos. Gagak itu warnanya apa, Pak? Hitam. Tapi anaknya gagak ketika lahir warnanya putih. Sehingga induk gagak ini sangsi, ini benar anak saya atau bukan. Selama bulunya itu masih berwarna putih, maka induknya tidak mau memberikan makan bayi gagak ini. Mari kita bayangkan, anak gagak yang ada di sebuah sangkar jauh di atas pohon, jauh dari jangkauan manusia, tidak disambangi ibunya diberi makan, tapi masih bisa hidup bertahan. Itu karena Allah memberikan jaminan terhadap makhluk-makhluk Allah atas rezekinya. Sampai akhirnya sang Bughos ini berubah warna menjadi hitam. Akhirnya induknya datang lagi dan memberikan asupan makan. Ya, itu harus kita yakini, Pak. Kalau kita tidak meyakini Allah yang memberi kuasa atas itu, maka semua tidak akan berjalan. Dinamisasi kehidupan yang ada di alam raya ini. Yang keempat, itu sumber datangnya rezeki bisa kita dapatkan dari memperbanyak istighfar. Istighfar itu selain untuk meminta ampunan kepada Allah, selain juga untuk melepaskan penat-penat dalam kehidupan kita. Kita ambil napas panjang kemudian kita istighfar, itu ternyata mengurangi beban pikiran kita. Ternyata istighfar itu juga mampu mendatangkan rezeki. Saya teringat satu kisah, Imam Ahmad ibnu Hambal itu salah satu 4 tokoh imam besar ya, fikih ya, dalam kehidupan Islam kita ini. Suatu kita ini diperjalankan oleh Allah tanpa tujuan. Dia tidak punya rencana, dia tidak punya urusan tertentu, tapi dia berjalan saja ngalir dari rumahnya menuju Baghdad itu. Sampai suatu ketika beliau singgah di sebuah masjid karena sholat isya dan kemudian capek, akhirnya tidur-tiduran di dalam masjid begini, kemudian diusir oleh marbot masjid karena ya tidur di dalam masjid. Akhirnya beliau pindah ke serambi masjid, tepat kira-kira seperti rumahnya Mbak Wasis itu di sana ada seorang penjual roti. Pembuat roti ini mempersilahkan sang imam ini untuk istirahat di kamarnya, di rumahnya. Seketika itu imam besar ini kemudian mengamati apa yang dilakukan oleh penjual roti ini. Ternyata setiap pergantian aktivitas beliau, dari membuat roti, mencetak, menggoreng, ngentas, kemudian packing, ini tidak lepas dengan istighfar. Ditanyalah karena memang tertarik, apa yang salah dengan hidupmu sehingga engkau selalu beristighfar ya fulan? Oh tidak, justru dengan beristighfar ini Allah subhanahu wa ta'ala ini mengabulkan apa yang menjadi keinginanku. Lalu apa kira-kira dalam kehidupanmu, keinginanmu yang belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sang fulan ini kemudian menjawab, ada satu keinginan besar yang belum aku dapatkan hari ini, yaitu aku ingin berjumpa dengan seorang Imam Ahmad ibnu Hambal. Menangislah Imam Ahmad ibnu Hambal di hadapan orang ini, karena tanpa skenario yang jelas, tanpa tujuan yang pasti, beliau berjalan ke sebuah tempat yang dia tidak pernah tahu, karena hanya dengan alasan Allah ingin mengabulkan permintaan seorang hamba ini lantaran istighfar yang ia istiqomahkan. Berjumpalah dia dengan seorang imam besar, Imam Ahmad ibnu Hambal. Oh ternyata ini alasan kenapa saya berjalan jauh tanpa plan, tanpa rencana yang jelas, hanya karena Allah ingin mengabulkan keinginanmu ya fulan. Maka marilah kami mengajak diri kami pribadi secara khusus dan para jamaah mengistiqomahkan istighfar. Tidak ada yang berat ketika kita beristighfar itu, tapi dampaknya adalah sangat luar biasa. Yang kelima, pintu masuknya rezeki kepada manusia itu
diraih dengan cara mempertebal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dengan sungguh-sungguh serta menjauhi larangan-larangannya dengan maksimal. Ini Allah sudah abadikan dalam Quran surat At-Tolaq mulai ayat 2, ayat 3, ayat 4. Itu semua garansi-garansi, jaminan-jaminan yang telah Allah berikan kepada mereka-mereka yang senantiasa berusaha takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, kita ini bukan malaikat. Kalau malaikat itu sifatnya ada dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Selalu mensucikan Allah, tidak pernah menyelisihi Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu mengerjakan perintah Allah. Itu malaikat, Pak. Tapi kita ini manusia, makhluk pertengahan. Kita ini bukan malaikat, tapi kita juga bukan iblis. Kita ini makhluk yang belum tuntas. Maka sifat iman itu yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang kita ini imannya kenceng, tegangannya tinggi, kuat. Tapi suatu ketika iman kita ini down, iman kita ini loyo. Maka kuncinya kalau iman kita ini sedang naik, mari kita maksimalkan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah, digetkan mawon, digaskan mawon. Tapi begitu iman kita ini down, cukup kita melakukan yang wajib-wajib saja. Jangan pernah meninggalkan yang wajib. Meskipun karena down, kadang semangat untuk sholat sunnah saja agak sulit. Nah, karena iman kita ini fluktuatif, naik dan turun, maka kita perlu beriman dan bertakwa itu tidak seorang diri, Pak. Perlu berjamaah. Karena dengan berjamaah seperti ini kan kita melihat, Masya Allah, ningali Pak Dirno niki sampun sepuh, semangatnya ini tidak pernah putus sholat 5 waktu. Ngoten lho. Ningali Aba Marhaban, ngoten niku. Pun sepuh, tapi semangat ibadahnya kok mengalahkan yang muda-muda. Nah, dari situ kita semangat. Ngoten, ningali Pak Agus, griyane blok K mriku. Tebing ya Pak nggih. Ngliwati lembah, ngliwati jurang nggih, blok K, ngliwati sampah nggih. Lho ini kan tesih tebing malih Pak Masud. Pak Masud ini blok U mriku. Tebing, tapi saged ndugi mriki. Ngoten niku lho Pak. Jadi kita melihat semangat ibadah orang lain ini kemudian memberikan inspirasi kita untuk wah, ini harus bisa. Kalau mau lebih lagi ada kisah seorang Sa'labah itu. Jangankan motor, Pak. Jangankan kendaraan, Pak. Busana saja itu gantian sama istrinya. Kalau mau sholat isya misalkan, kalau mau sholat maghrib misalkan, itu cepet-cepet pulang. Karena busananya ini sudah dinanti istrinya untuk menutupi aurat untuk sholat maghrib. Itu Sa'labah. Sukses. Dia sukses diuji dengan kemiskinan. Tapi dia gagal ketika diuji dengan kekayaan. Pak, tidak semua orang itu sukses diuji dengan kemiskinan, dan tidak semua orang itu sukses diuji dengan kekayaan. Ya buktinya Sa'labah itu. Ya, tinggal kita ini, posisi kita ini di mana sih? Kita ini pertengahan, nggih monggo. Tapi yang jelas marilah kita upayakan sekuat tenaga, Pak, untuk beriman, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tantangannya banyak, banyak tantangannya. Tantangan dari dalam itu malas, tantangan dari dalam itu misalkan ini undat-undat, moton ikhlas, ya, riya, sum'ah, niku mesti kadang-kadang enten. Itu dari dalam. Yang dari luar ya dicemooh orang, dikatakan ABCD dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang keluarga kita ini menjadi fitnah. Itu kan sudah dicontohkan. Ada wanita yang hidup satu kamar dengan seorang nabi,
tapi dia durhaka. Istrinya sinten, Pak? Istrinya Nabi Lut alaihi salam. Istrinya sinten malih? Nabi Ayub alaihi salam. Istrinya sinten malih, Ustaz? Nabi Nuh. Pak, bayangkan istri seorang nabi itu bisa saja menjadi fitnah yang luar biasa. Mulai dari istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Ayub, istrinya Nabi Nuh. Itu seperti itu. Tapi ada juga sosok seorang istri yang suaminya ini betul-betul durhaka kepada Allah, mengaku menjadi Tuhan itu, tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sinten, Pak? Istrinya Fir'aun. Namanya sinten? Asia. Sanes Asia Tenggara ya. Namanya Asia. Nah, istri kita ini seperti siapa sekarang? Karena bisa jadi itu menjadi godaan kita, tantangan kita. Tapi kita punya kewajiban untuk mengajak mereka ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang keenam, Pak, sumber datangnya rezeki itu ternyata datang dari anak-anak kita. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 31 Allah sebutkan di sana bahwa yang memberikan makan anak-anak kita itu sesungguhnya bukan kita. Nahnu narzukuk wa iyyakum, kata Allah. Aku, kata Allah, yang memberi kalian makan. Wa iyyakum, dan begitu pula dengan kalian. Dan anak-anak kita ini adalah sumber rezeki kita. Saya sering membuat perumpamaan begini. Kalau anak itu masih kecil, maka keran rezeki mereka itu dibuka dari kita. Pintu rezeki mereka itu dibuka dari satu keran, namanya orang tua. Maka orang tua ini pasti bisa menghidupi anaknya. Anaknya gangsal, anaknya 9, anaknya 10. Enten mriki sing 9 bersaudara, 10 bersaudara. Ustaz Ridwan pinten, Ustaz? 4 bersaudara. Kalau mau kisah satu-satu saya kira ini panjang ini nanti. Dan kalau mau dilogikakan nggak masuk akal. Bapak saya ini petani, anaknya 5 tapi jadi semua. Itu cerita orang-orang zaman dulu begitu. Karena konsep rezekinya sudah tepat. Begitu anak ini sudah mulai dewasa, besar, bisa mencari maisha sendiri. Ini pintu rezeki ini dibagi oleh Allah. Kerannya nggak cuma satu. Keran itu kalau cuma satu kan alirannya kenceng ya, Pak. Di rumah itu kalau yang dibuka cuma satu keran, ini kenceng nama mboten, Pak. Tapi begitu keran itu ada 5, dibuka semua. Berarti lama-lama keran itu juga akan mampet airnya. Kalau sampun sepuh itu gantian. Anaklah yang kemudian memberi maisha atau penghidupan kepada orang tuanya. Tinggal diputar saja. Yang keenam, yang ketujuh, Pak, ternyata sumber rezeki itu ada dengan cara kita ini menikah. Dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Itu. Menikahlah dan nikahkanlah gitu. Orang-orang yang solih dan orang-orang yang belum punya pasangan itu iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ketika mereka tidak memiliki kelebihan harta benda, Allah yang akan mencukupinya. Maka ada istilah yang sering saya dengar itu, nggak ono ceritanya Joko soge, nggak ada ceritanya. Joko terus soge, itu nggak ono ceritanya. Sing akeh soge itu wong sing mari rabi, leres, Pak. Meskipun enten Joko sing soge, cuman tidak mengalahkan seperti yang sudah menikah. Karena kekayaan orang yang menikah itu sangat lengkap, kaya rezeki, kaya anak, kaya macam-macam lah. Itu namanya kekayaan. Nah, maka yang belum menikah itu monggo dinikahkan. Sunnah Rasul kalau sudah punya putra usia 25 itu monggo cepet-cepet dinikahkan. Baik, Pak.
Yang ke-8, sumber datangnya rezeki itu bisa datang dari memperbanyak sedekah. Itu Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah 245. Ya, itu perumpamaannya itu seperti kita ini meminjamkan harta kita kepada Allah. Tapi sesungguhnya kita tidak sedang meminjamkan harta kita. Ya, kita sedang menjadikan harta-harta yang kita miliki ini dibersihkan sisi keberkahannya, lalu Allah kemudian mengembalikan ulang rezeki yang kita terima itu. Monggo didawamkan sedekah, karena setiap subuh itu, setiap fajar itu turunlah 2 malaikat ke langit dunia melihat siapa di antara kita yang menginfakkan sebagian rezeki, siapa di antara kita yang bakhil. Dan Pak, ini penting saya sampaikan. Penanaman konsep anak suka sedekah itu harus sedini mungkin. Anak TK dikasih uang 1.000, pergi ke masjid dimasukkan infak. Itu kalau dia memasukkannya dengan seneng, besok dia akan tanya lagi kepada bapaknya, Pak, uang 1.000 mana? Ke masjid infak. Nah, itu sudah kena itu. Nanti dia SD, dia nggak minta 1.000 lagi. Dia minta 2.000 atau 5.000. Bapaknya kemudian memberikan lagi 5.000. Itu SD, Pak. Nanti kalau dia sudah SMP, di SMP meningkat lagi menjadi 10.000. Kalau sudah SMA 20.000. Kalau dia sudah kuliah bisa 50.000. Kalau dia sudah bekerja, dia tidak akan pernah eman untuk meninfakkan uangnya, mensedekahkan uangnya 100.000 di jalan Allah. Kalau orang itu sudah tidak eman menginfakkan rezekinya di jalan Allah, maka yakinlah dia tidak akan pernah eman memberikan sebagian uangnya kepada orang tuanya. Jadi itu pendidikan sedekah sedini mungkin, dan saya bersyukur konsep Jumat Berkah hari ini luar biasa. Umat Islam begitu sangat bangkit semangat infak sedekahnya ini dengan Jumat Berkah. Ya, mulai Jumat Berkah dulu konsepnya di jalan-jalan dibuka, bebas mengisi, bebas mengambil. Sekarang lebih terorganisir masjid setelah sholat Jumat supaya tidak terkesan tercecer. Ini luar biasa. Mari kita mengambil peran, Pak. Mari kita mengambil bagian dari itu semua. Ya, kalau kita bisa 5 bungkus kan bukan masalah. 1 bungkus 5.000, 1 bungkus 10.000. Ya, kita punya 50.000, nggih monggo. Tanpa memaksa. Monggo. Ini penting sekali untuk penanaman kebiasaan sedekah. Yang 9 ini, Pak. Pintu datangnya rezeki itu disampaikan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah, maka marilah memperbanyak tali silaturahim, menjaga hubungan silaturahim. Silaturahim yang seperti apa yang dimaksudkan dalam Islam itu? Kalau anjang sana, kalau anjang sini. Misalkan besok saya ingin sowan ke rumahnya Ustadz Ridwan, membawa 1 keranjang kelengkeng, itu juga bisa diartikan silaturahim. Tetapi hakikat silaturahim itu adalah pada saat kita berselisih, pada saat kita bertengkar dengan si fulan, dengan seseorang, lalu kita mengutamakan, mendahulukan, mengawali untuk meminta maaf dan menyambung tali silaturahim, seperti inilah yang dimaksudkan, yang dimaksud hakikat dari silaturahim yang sebenarnya itu. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Mahdi rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengupayakan bisa membudayakan infak sedekah untuk diri kita pribadi dan untuk keluarga kita tercinta. Dan kami mengajak kepada seluruh pemirsa
YouTube channel di TV Al-Mahdi untuk bisa berpartisipasi dakwah, menyumbangkan sebagian rezekinya di nomor rekening yang tersedia di bawah ini untuk mendukung syiar agama Islam, khususnya di Kompleks Perumahan Peruntas 3 Gerabakan Tulangan Sidoarjo. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita petik. Marilah kita akhiri dengan bersama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.